Shalom jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Menara Doa Online AGCC GBD Kota Kudus. Haleluya. Hari ini kita sama-sama mau datang kembali kepada Tuhan karena kita percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kita. Mari sama-sama kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu, kami sangat kagum atas kasih setiamu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur buat berkat-berkat-Mu. Sampai hari ini kami boleh dilayakkan untuk terus kami memuji menyembah-Mu. Kami menikmati kehadiran-Mu. Kami percaya Tuhan Kau bekerja pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu pasti Kau lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya dengan iman. Bukan hanya dengan perkataan kami, tetapi dari hati kami. Kami percaya Tuhan pasti akan melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang besar. Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Tangannya tak kurang panjang untuk menolong. Dan telinganya tak kurang tajam untuk mendengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami siapkan hati pikiran kami untuk terus memuji dan menyembah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Tuhan kita yang mulia. Bagi anak domba yang duduk di atas tahta. Haleluya. Katakan mulia. Mulia. Mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya
bagi anak domba. Mulia bagi anak domba. Bapa Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya. Semua yang dipuji. Bapa Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang dipuji. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang dipuji. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang dipuji. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang dipuji. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang dipuji. Haleluya. Mulia Engkau Tuhan, Engkau sungguh mulia, Yesus. Haleluya. Haleluya. kami sembah. Ya la 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 ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Ya la 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 ba la ba se. Haleluya. Ya Yesus. Kami sembah. Kami sembah. Ya Kami sembah. haleluya. Kami sembah. Kami sembah. Terima kasih. Kami Terima sembah. kasih Tuhan. Bapa yang ajaib, Haleluya. Bapa yang kekal, Oh. diberkatilah
bagi orang yang mengasihi. Diberkatilah pekerjaannya, diberkati kesehatannya, diberkati keuangannya, diberkati anak cucunya, diberkati perjalanan hidupnya, masa depannya, masa tuanya diberkati Tuhan. Bagi mereka yang terus mendekat pada sumber berkat, mendekat pada sumber berkat, mendekat pada sumber kedamaian, mendekat pada sumber sukacita, mendekat pada sumber kemurahan, akan diberi kemurahan, akan mendapat kesucian. Haleluya. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Yesus ku ajaib, Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat. Yes Tuhanku, diberkatilah mereka yang mendekat kepada sumber berkat, diberkati mereka yang mendekat pada sumber pengetahuan, sumber hikmah, diberkati dengan hikmah. Diberkatilah mereka yang mendekat kepada sumber kesembuhan, maka kesembuhan akan terjadi dalam hidupnya. Diberkatilah mereka yang mendekat kepada sumber kerendahan hati, maka kerendahan hati menjadi bagiannya. Haleluya. Glory, 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 glory. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Haleluya. Yes, Lord. Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Haleluya. Sebab engkau, katakan bersama-sama sambil mengangkat tanganmu. Oh haleluya. Duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah
selamanya atas semua yang atas semua yang atas semua yang di bumi. Orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Para pendoa-pendoa diberkati. Haleluya, haleluya. Berkat ada di rumah orang tenang, berkat ada di orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan akan melimpahkan segala yang baik. Tuhan akan melimpahkan segala yang luar biasa yang menjadi bagian Tuhan akan menjadi bagianmu juga. Haleluya. Sedere tukuru pendere patorala kana yala pasendere tukuru lele pikara lama. Sedere tukuru lama yo. Indere tukuru patakara putu sendere pa. Indere tukuru leme asandaya. Indere tukuru paya sandaya. Inakata kuru putu segere tekala lama yasu. Unalala lama yasekata Uralala lama yasekata karala. Uralala mayarala patakara patakara. Uralala mayasanda yarala. Ya Bapa. Amin, 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 amin. Dicurahkan kesembuhan, dicurahkan mujizat, dicurahkan berkat. Yang sakit gula, yang sakit tekanan darah, yang sakit paru-paru, yang sakit ginjal, yang sakit leher, disembuhkan Tuhan. Oh, para pemirsa, disembuhkan Tuhan. Tuhanku yang ajaib, Tuhanku yang heran. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Haleluya. Aku sembah, aku sembah. Aku sembah, aku sembah, aku sembah. Aku sembah, aku puji nama. Aku muliakan namamu ya Bapa. Aku sembah, aku puji Engkau. Haleluya. Amin, amin. Yes Lord. Engkau baik. Bagi Tuhan yang mulia yang bertata di kerajaan sorga. Tiada yang sepertimu. Haleluya, haleluya. Tiada yang sepertimu. Haleluya, haleluya. Bagi Tuhan yang mulia. Haleluya. Yang bertata di kerajaan sorga dan di hati kami. Haleluya, haleluya. Kudus, kudus, kudus.
ajaib. Haleluya. Engkau luar biasa, tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Glory, 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 glory. Glory, glory. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat Glory, siang glory, hari ini. glory, glory. Kami percaya seberapapun kami yang mengikuti Amen, menara doa amen, siang hari amen. ini, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Karena 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Maka Tuhan hari ini, siang ini, kami percaya setiap pujian penyembahan kami Haleluya. naik di hadirat-Mu, dan Kau menerima sebagai pujian penyembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Pada siang hari ini Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama, khususnya untuk gereja kami AGCC GPT Kota Kudus, di mana Haleluya. besok Minggu dan hari Sabtu nanti sore akan ada ibadah Yud. Ya. Mari Tuhan Kau bekerja, mari Sekolah Tuhan Minggu nyatakan kuasa-Mu. Kau Kami hanya mau berada dan bertahta di setiap ibadah-ibadah Haleluya. gerejamu AGCC GPT Kota Kudus. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Saat kami memuji menyembah nama-Mu, kami yakin dan percaya kuasa Tuhan dinyatakan. Kami yakin dan percaya mujizat Tuhan dilimpahkan. Setiap kami yang sakit disembuhkan, setiap kami yang berkekurangan diberi kelimpahan, setiap kami yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Setiap kami yang terlilit hutang, kami percaya setiap hutang-hutang kami akan mendapat pelunasan datang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna, kuasa Tuhan bekerja dengan ajaib, dengan caranya yang tak pernah kami pikirkan, dengan caranya yang tak pernah dapat kami lihat dengan mata kepala kami. Tuhan dapat menolong setiap kami. Tuhan dapat menyatakan kemuliaan nama Tuhan dalam ibadah-ibadah AGCC GPT Kota Kudus pada hari Sabtu dan besok Minggu. Ya Bapa, mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Kami rindu melihat kebesaran nama-Mu dimuliakan. Kami rindu melihat kebesaran nama-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Mari Tuhan, di dalam nama Yesus, Roh Kudus mengalir dalam hidup kami. Terlebih buah-buah roh, kasih-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, keadilan-Mu, kesabaran-Mu, kelemah lembutan-Mu, penguasaan diri-Mu boleh ada dalam setiap kehidupan kami. Saat kami beribadah, kami yakin dan percaya buah-buah roh itu dilimpahkan dengan dahsyat dan luar biasa dalam hidup setiap kami. Kami percaya Tuhan, sehingga ketika kami pulang, kami tidak sama seperti kami datang. Kami boleh pulang membawa berkat-berkat yang komplit, berkat-berkat yang utuh, berkat jasmani terlebih berkat rohani di dalam nama Yesus. Terjadi dalam hidup setiap kami, dalam setiap hidup jemaat-jemaat AGCC GPT Kota Kudus. Usaha mereka akan diberkati, keluarga mereka akan diangkat oleh Tuhan, pendidikan mereka akan menjadi orang-orang yang terpelajar dan orang-orang yang pintar. Kami percaya di dalam nama Yesus, semua jemaat AGCC GPT Kota Kudus saat datang sujud menyembah di bawah kaki Tuhan akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kuasa. Kami percaya di dalam nama Yesus ada mujizat. Kami percaya di dalam nama Yesus ada hal-hal yang ajaib. Di dalam nama Yesus kami perkatakan Tuhan, kami perkatakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur. Kami percaya Tuhan, Kau pasti akan melakukan bagian-Mu. Saat kami melakukan bagian kami, maka Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Mari Tuhan, bekerjalah Tuhan. Nyatakan sekarang jiwa-jiwa yang baru dari timur, utara, selatan, barat. Tuhan yang kirim di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami percaya bangku-bangku yang kosong akan penuh terisi dengan jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Karena kami yakin ada kuasa di dalam nama Yesus. Saat kami berdoa, mujizat menjadi nyata di dalam nama Yesus. Kau kuduskan setiap para pelayan Tuhan. Kau sucikan ruangan ibadah.
biar setiap persembahan yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Bapa, kami bukan perform, tetapi kami beribadah, kami mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Maka Tuhan, kami percaya ketika kami mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh baik. Kami melihat kebaikan-Mu sampai hari ini. Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami. Engkau tidak pernah berhenti mengampuni setiap dosa kesalahan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Bapa. Kami tahu Bapa itu bukan karena hebat kami, tetapi semua karena kasih Tuhan, karena amazing grace, karena kasih Tuhan yang luar biasa, anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami melihat senantiasa kebaikan-kebaikan-Mu dicurahkan. Semakin hari semakin dahsyat, semakin luar biasa di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan, seluruhnya doa kami hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami percaya, dan setiap kita yang percaya sama-sama kita boleh berkata, amin. Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online siang hari ini. Para pemirsa setia, bapak-bapak, ibu-ibu yang dengan tekun terus bersama kami mendekat kepada Tuhan. Memang pikiran kita, hati kita harus terus diisi dengan firman Tuhan. Mengingat yang kita terima sepanjang hari, berita-berita, hal-hal yang menakutkan, menggelisahkan, tetapi kita harus mengcounternya dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan selalu memberi harapan. Firman Tuhan memberikan kepada kita supaya kita mengasihi, berbeda dengan dunia selalu membenci, membalas yang jahat dengan yang jahat. Itu sebabnya bergembira kalau hari ini kita belajar firman Tuhan. Bacaan kita hari ini ada di Matius pasal 17, 18 dan 19. Saudaraku, saya mendapat rema di Matius pasal 17. Saya teliti Matius pasal 17 ini, judul perikopnya Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Sebagaimana kita tahu ceritanya, Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya, Petrus, Yakobus dan Yohanes, untuk berdoa. Dan tiba-tiba di tengah-tengah doa itu Tuhan Yesus berubah rupa. Ya, kemuliaan yang sorga itu kembali menghinggapi diri Yesus. Sehingga ada transfigurasi namanya. Tuhan Yesus yang sudah meninggalkan keilahiannya, tatkala dia berdoa, keilahiannya itu kembali memenuhi dirinya, sehingga Yesus yang tadinya manusia biasa sekarang menjadi ilahi, bersinar. Wow, hebat saudaraku ya saudaraku. Dan memang keadaan yang sebenarnya Yesus itu ya seperti yang terjadi di atas gunung ini. Karena dia meninggalkan kemuliaannya, maka dia terlihat seperti manusia biasa. Dan terdengarlah suara, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Saudaraku, ya. Dan saudaraku, Petrus merasa bahagia ada di tempat itu. Memang seperti kata Raja Daud, ada di hadirat Tuhan itu merupakan suatu kebahagiaan. Petrus bahkan ingin tinggal di situ. Dia ingin membuat tenda kemah di situ, supaya tinggal bersama Tuhan di dalam kemuliaannya. Sementara Petrus tinggal bersama Tuhan yang manusia, yang meninggalkan kemuliaannya. Tetapi tatkala Yesus dalam kemuliaannya, Petrus mengatakan, wow, luar biasa saudaraku ya. Dan kita tahu cerita ini hanya 3 murid yang diajak naik ke atas gunung.
teliti baik di Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas, urutan kejadian ini tidak berubah. Jadi Yesus dimuliakan di atas gunung, dia turun, belum sempat dia bercerita kepada murid-muridnya, dia langsung melihat murid-murid yang di bawah gunung tadi sedang berpolemik dengan orang yang dirasuk setan. Dan setelah Tuhan Yesus mengusir setan itu keluar, baru Tuhan Yesus sempat berbicara bahwa anak manusia akan diserahkan ya kepada orang-orang Yahudi, kepada para ahli Taurat, orang Farisi, dan dia akan disiksa, dia akan menderita, dibunuh, dan dia akan dibangkitkan. Rema yang saya terima itu begini, waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, Tuhan Yesus pesan kepada mereka, jangan cerita kepada siapapun, kepada 3 murid ini. Mengapa jangan cerita kepada siapapun? Karena Tuhan merasakan bahwa kemuliaan yang dia dapatkan ini belum sampai kepada finishnya. Finishnya yaitu setelah dia nanti bangkit dari antara orang mati. Disinilah kita melihat kerendahan Tuhan Yesus. Kerendahan hati Tuhan Yesus. Tatkala dia mendapat kemuliaan, tatkala dia mendapat sanjungan, tatkala dia mendapat tepuk tangan, dia tidak terbius, dia tidak terbuai oleh sanjungan tepuk tangan. Justru dia berpesan bahwa pekerjaanku belum selesai, pertandingan belum usai. Itu sebabnya, saudaraku, kita harus belajar tentang kerendahan hati yang ada pada Tuhan Yesus. Betapa cepatnya kita seringkali membanggakan kesuksesan kita, membanggakan keberhasilan kita. Kalau kita hamba Tuhan membanggakan hebatnya Tuhan memakai kita, besarnya gereja kita, jemaat kita. Padahal padahal perjuangan kita belum selesai. Begitu banyak hamba Tuhan yang hebat-hebat di luar negeri, di dalam negeri. Yang sepertinya hebat untuk beberapa puluh tahun. Tapi bukankah berakhir di penjara? Entah masalah dosa seksual, entah masalah keuangan, entah masalah pelanggaran-pelanggaran norma-norma hukum yang berlaku di dunia ini. Betapa banyaknya yang kita lihat untuk sementara waktu sukses dan mereka menikmati kesuksesannya, tetapi selang beberapa lama berakhir di penjara, berakhir ditinggalkan oleh jemaatnya. Nah, itu sebabnya ada pepatah mengatakan jangan terlalu cepat untuk merayakan kemenangan. Ya, saudaraku ya. Jangan terlalu cepat merayakan kemenangan. Perjuanganmu, perjuanganku belum selesai. Itu sebabnya Paulus saat kematiannya sudah dekat, dia baru berani ngomong, kematianku sudah dekat, aku sudah mencapai garis akhir. Sekarang tersedia mahkota bagiku. Itu diucapkan saat detik-detik terakhir sebelum kematian menjemput. Selama kematian itu belum menjemput, kita tidak bisa membanggakan diri karena kita belum mencapai finish. Bukankah banyak pelari-pelari cepat yang perlombaan maraton, ya, di kilometer 10 dia nomor 1, di kilometer 20 dia ada di yang terdepan. Tetapi saat finish di 50 kilometer, tahu-tahu di kilometer yang ke-30 dia jatuh pingsan. Saudaraku ya kan, saudaraku yang dikasih itu sebabnya pelajarannya yang pertama, jangan terlalu cepat membanggakan diri, menonjolkan diri, merasa hebat sebelum kita mencapai garis akhir dari perjuangan kita. Yang kedua, tatkala Tuhan Yesus dimuliakan, begitu dia turun, dia menceritakan tentang penderitaannya. Dia menceritakan tentang kematiannya. Dia menceritakan tentang siksaannya. Di Matius
Markus, Lukas, semua 3 Injil mencatat demikian. Artinya apa? Artinya saat kita ada di tempat yang tinggi, jangan lupa peristiwa-peristiwa di mana kita ada di tempat yang rendah. Saat kita dipuji orang, jangan lupa saat di mana kita pernah dihujat orang. Saat kita kaya, jangan pernah lupa saat-saat di mana kita pernah miskin. Saat kita terkenal, jangan lupa saat-saat kita mulai tidak dianggap oleh orang lain. Mengapa Tuhan Yesus menceritakan penderitaannya, kematiannya, siksaannya, tatkala dia turun dari kemuliaan, dari transfigurasi, dari manusia biasa berubah jadi ilahi. Untuk mengimbangi supaya Tuhan Yesus tidak sombong, dia akan menceritakan, aku manusia yang menderita, yang bisa mati, bahkan diejek, diludai, dicambuk begitu rupa. Untuk mengimbangi supaya tidak lupa diri akan penglihatan atau akan perubahan transfigurasi tadi. Tuhan Yesus harus berkata kepada dirinya sendiri, engkau manusia, engkau sudah meninggalkan kemuliaanmu. Kalau tadi kemuliaan itu turun untuk sementara, tetapi engkau sebentar lagi tetap manusia. Engkau bisa merasakan sakit, engkau tetap dipaku berdarah, engkau diludai, engkau ditampar, engkau bisa sakit hati. Lihat, itu yang ada pada dirimu. Itu sebabnya saudaraku, pelajaran ini juga membuat saya selalu mengingat hal-hal yang demikian. Tatkala saya KKR di luar pulau ada orang yang disembuhkan. Tatkala saya KKR di luar pulau ada orang dilepaskan dari berbagai macam pekerjaan kuasa kegelapan. Ada yang sakit sembuh, mereka seolah-olah bertepuk tangan, mereka bersalaman dan menundukkan kepala mengatakan, Pak Yohanes terima kasih. Terima kasih engkau dipakai Tuhan, engkau luar biasa, engkau hebat. Dan langsung pikiran saya ingat, di jemaat saya ada berapa banyak orang sakit yang saya doakan yang tidak sembuh. Bahkan berapa banyak jemaat saya yang pergi meninggalkan saya, yang sekarang tidak bersama saya lagi, yang menganggap mungkin saya orang yang menjengkelkan, yang menganggap mungkin ide-ide saya tidak cocok, yang mungkin pernah saya sakiti tanpa saya sadari. Tatkala orang memuji saya, tatkala orang menyanjung saya, pikiran saya langsung tertuju kepada berapa banyak yang sakit yang saya doakan yang tidak sembuh. Anak-anak saya sendiri pun tidak sepenuhnya bisa mengasihi saya, menghormati saya dengan begitu luar biasa. Mungkin anak-anak saya bisa melihat kelemahan-kelemahan saya, tapi orang lain tidak bisa melihat kelemahan saya. Dengan begitu ada suatu keseimbangan di mana kita ditinggikan, kita berpikir saat kita direndahkan. Di mana kita kaya, kita mesti berpikir saat kita berjuang, berdarah-darah, hidup miskin sederhana. Di mana kita dipuji orang, mari kita berpikir sering kali kita juga dihina orang, dijauhi orang. Pelajaran yang Tuhan Yesus berikan, kalau kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan terjaga. Setidak-tidaknya kita tidak besar kepala dan kita tidak terbius oleh sanjungan-sanjungan yang akan membuat kita jatuh. Tetapi kita tetap pada proporsi yang sebenarnya. Kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau engkau pakai aku di luar pulau, terima kasih. Itu karena orang lain belum mengerti kelemahanku, kekuranganku. Engkau izinkan, engkau sembunyikan kelemahan kekuranganku. Sehingga orang lain kagum, sehingga orang lain disembunyikan dari setiap kelemahan. Dan orang lain disembuhkan, orang lain dilepaskan. Saudaraku, mari contohlah Tuhan Yesus seperti yang saya sudah lakukan. Kiranya Tuhan memberkati rema yang kita terima pada siang hari ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan. Dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya akan tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, diberkati engkau dengan firman-Nya, dengan rema yang kau terima. Sehingga engkau terus tetap rendah hati. Karena Tuhan mengatakan orang yang rendah hati itu dibela Tuhan. Orang yang rendah hati itu diberkati oleh Tuhan. Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi, memberkati orang yang rendah hati. Pasti berkat jasmani, berkat rohani, berkat jiwani turun dalam pekerjaanmu, usahamu, dan rumah tanggamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku berkati kalian semua. Dan kalian semua yang diberkati